Podcast Network Asia. Menjadi lucu itu bukan bawaan lahir, tapi merupakan sebuah keahlian yang bisa dilatih. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Humor Seriously karya Jennifer Ecker dan Naomi Bagnonas. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana humor bisa menjadi sebuah senjata rahasia dalam bisnis dan kehidupan. Tanpa kita sadari, ternyata humor punya manfaat tersendiri ketika kita ingin membangun rasa percaya dan meningkatkan kreativitas. Mungkin kamu merasa kalau kamu bukan orang yang lucu dan bisa membuat orang tertawa. Tapi tenang saja, semua ini bisa dipelajari. Humor itu memang sebuah seni, tapi ada formula yang bisa kamu pakai untuk menjadi orang yang lebih lucu. Tentu saja, kamu tidak perlu harus lucu seperti stand-up comedian, tapi menjadi orang yang sedikit lucu saja bisa sangat membantu kamu dalam karir dan juga hidup. Mantan Presiden Amerika Serikat, Dwight David Eisenhower pernah berkata, humor adalah bagian dari seni dalam memimpin, bergaul dengan orang lain, dan menyelesaikan sebuah masalah. Jika Eisenhower, presiden kedua Amerika Serikat yang paling tidak lucu, menganggap humor diperlukan untuk memenangkan perang, membangun jalan raya, dan sebagainya, maka kamu mungkin perlu berpikir ulang apabila kamu tidak butuh humor untuk membantumu berinteraksi dengan orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hilangnya selera humor. Semakin kita bertambah tua, banyak hal buruk mungkin terjadi. Misalnya tubuh kita semakin lemah dan sebagainya. Namun ada yang kadang terlupakan. Selera humor kita yang semakin hilang. Semua ini dimulai ketika kita berumur 23 tahun. Berdasarkan pada sebuah survei terhadap 1,4 juta orang dari 166 negara, frekuensi di mana kita tertawa atau tersenyum mulai menurun. Sebagai gambaran, rata-rata anak berusia 4 tahun tertawa sebanyak 300 kali dalam sehari. Sedangkan rata-rata orang berusia 40 tahun butuh 2,5 bulan untuk bisa mencapai jumlah tersebut. Kita tumbuh dewasa, masuk dunia kerja, dan tiba-tiba saja kita berubah menjadi orang yang serius. Penulis juga melakukan survei kepada 700 pekerja dari berbagai industri. Responden merasa takut ketika menunjukkan selera humor karena dianggap tidak profesional. Ini merupakan pandangan yang keliru. Humor merupakan cara terkuat untuk menjadi pribadi yang lebih dipercaya dan otentik. Humor bukan lawan dari menjadi serius. Humor dapat mengurangi stres dan meningkatkan kolaborasi. Menariknya, ketika karyawan menggunakan humor di tempat kerja, mereka 23% lebih dihargai, dianggap kompeten, dan percaya diri. Humor di sini bukan artinya kamu harus lucu banget seperti stand-up comedian. Tidak perlu sampai sehebat itu. Yang penting, jokes yang kamu bawakan masih pantas dan tidak melukai orang lain. Saat ini boleh dibilang, kita sedang berada dalam kondisi kurangnya kepercayaan. Dalam sebuah studi, 58% karyawan mengaku kalau mereka lebih percaya orang asing daripada bos mereka sendiri. Namun apabila seorang atasan memiliki selera humor, maka hal ini bisa berdampak positif. 27% anggota tim mereka merasa termotivasi dan kagum atas kepemimpinannya. Walaupun humor begitu hebat, kenapa tidak banyak karyawan menggunakannya di dunia kerja? Penulis membagikan ada 4 mitos soal humor. Pertama, born with it myth. Ini merupakan kepercayaan kalau humor adalah sebuah bakat, sebuah kepribadian, bukan sebuah keahlian. Hal ini membuat mereka percaya kalau mereka hanya punya 2 pilihan, lucu atau tidak lucu. Kedua, humor sama dengan komedi. Ini adalah kepercayaan, untuk lucu, maka kamu harus punya jokes yang lucu banget dan melakukan stand-up komedi. Ketiga, serious business myth. Ini merupakan kepercayaan kalau humor itu lawan dari menjadi serius. Jika kita menganggap pekerjaan kita adalah hal yang serius, maka tertawa atau lelucon akan mengurangi hal tersebut. Keempat, failure myth. Ini merupakan ketakutan seseorang kalau lelucon yang mereka sampaikan tidak lucu dan akhirnya malah membuat orang lain menjauhinya. Kedua,
manfaat humor bagi hidup. Humor tidak hanya berguna di dunia kerja, humor juga bisa membantu kamu saat melakukan negosiasi. Ada sebuah studi yang menarik. Peneliti meminta para responden untuk bernegosiasi dengan pedagang barang seni yang sebenarnya adalah asisten peneliti. Untuk separuh responden, pedagang seni tersebut mengakhiri negosiasi mereka dengan harga final. Namun untuk separuhnya lagi, pedagang seni tersebut menggunakan kalimat yang sama, namun ditambahkan senyuman dan sedikit lelucon. Apakah sedikit perbedaan ini akan memberikan hasil yang signifikan? Ternyata iya, 18% responden bersedia membayar lebih mahal untuk karya seni tersebut. Bukan hanya itu, responden juga merasa negosiasi itu lebih santai dan mereka lebih suka dengan si penjual. Ada fakta yang menarik. Ketika kita tertawa bersama dengan orang lain, otak kita mengeluarkan hormon yang meningkatkan dopamin dan oksitosin. Dampaknya, kita akan merasa lebih tenang, percaya diri, dan bahagia dalam sebuah hubungan. Sebuah riset menunjukkan kalau tertawa bersama meningkatkan perasaan yang dekat antar manusia. Peneliti melakukan eksperimen ini dengan beberapa pasang orang asing untuk memberikan 5 informasi tentang diri mereka kepada lawan bicara. Sebagian dari mereka menonton sebuah potongan video lucu dan tertawa bersama sebelum berbicara tentang diri mereka. Sebagian lainnya hanya menonton potongan video yang netral. 30% responden yang memulainya dengan potongan video lucu merasa lebih intim dan otentik saat berbicara dengan lawan bicara. Hal ini disebabkan saat mereka tertawa bersama, mereka sedang melatih otot empati mereka sehingga menciptakan perasaan yang dekat satu sama lain. Ketiga, gaya humor yang berbeda. Apakah kamu merasa kalau dirimu tidak lucu? Atau sebaliknya, setiap kali kamu melontarkan candaan, semua orang pasti tertawa. Ternyata, setiap orang punya gaya humornya masing-masing. Penulis membaginya menjadi 4, magnet, sweetheart, stand up, dan sniper. Magnet adalah tipe orang yang memilih candaan yang positif, hangat, dan membangkitkan semangat. Orang dengan tipe ini juga menghindari humor yang kontroversial dan biasanya gampang tertawa. Kedua adalah sweetheart. Ini adalah tipe orang yang dikenal tulus dan jujur. Orang ini hanya sedikit mengeluarkan candaan. Mayoritas orang berada di tipe ini. Ketiga adalah stand up. Ini merupakan tipe orang yang dikenal sebagai komedian. Dia dikenal sebagai orang yang lucu, tidak takut mengeluarkan candaan yang kontroversial, dan berani melucu di depan orang banyak. Keempat adalah sniper. Tipe orang ini dikenal sebagai orang yang sarkastik dan tidak takut mengeluarkan candaan kontroversial agar orang lain tertawa. Menariknya, wajar saja apabila kamu di rumah dan kamu di tempat kerja memiliki gaya humor yang berbeda. Apabila kamu penasaran apa gaya humormu, silakan ikuti langsung tesnya di website mereka ya, humorseriously.com. Perlu kamu sadari, kita jangan melihat humor sebagai menjadi orang yang lucu. Tapi coba lihat humor sebagai cara kamu membangun kebahagiaan, mencari alasan untuk tersenyum, dan sebagainya. Menjadi orang yang humoris itu bukan bawaan lahir, tapi kita bisa mengibaratkannya seperti sebuah otot. Mungkin sekarang otot itu lemah karena jarang sekali digunakan. Namun semakin sering kita menggunakannya, maka kita menjadi semakin nyaman dan alami untuk membuat diri kita sendiri dan orang lain tertawa. Menjadi humoris itu tidak berlawanan dengan menjadi serius. Karyawan yang humoris ternyata lebih disukai dan dipercaya oleh orang lain. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.